Kami bertanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kami bertanya bahwa semua orang atau kelompok semua mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tetapi akidahnya kok berbeda-beda. Bagaimana Ustadz memahami hal-hal yang seperti ini? Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kaum muslimin berbeda-beda? Akidahnya, mungkin amalan ibadahnya, ya, muamalahnya, macam-macamnya. Padahal mereka semuanya ya mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekarang beda antara pengakuan dan juga sesuatu yang hakiki. Yakni kadang ada orang yang mengaku-aku saja. Saya belajar Quran dan Sunnah. Hanya pengakuan, namun nyatanya tidak. Tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Gimana betul? Yang ini hanya sekedar pengakuan, ayo kembali Quran dan Sunnah. Yang ini ya mempelajari. Akhirnya berbeda. Karena yang satu pengakuan saja. Sehingga berbeda. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita juga harus perlu ingat bahwasanya kita itu wajib mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Ini harus dijawab. Dengan pemahaman siapa? Jawabannya, kita akan sama akidahnya, kita akan sama ibadahnya, akan sama pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini penting. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah mempelajari dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Pemahaman yang benar. Ya. Karena kalau orang kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri-sendiri, ya, 1000 akal akan ketemu 1000 pendapat. Ya. 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 Membaca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini ayat Al-Quran. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada engkau wahai Nabi al-yaqin, keyakinan. Al-yaqin yang dimaksud dalam ayat adalah kematian. Jadi makna ayat ini, beribadahlah kamu kepada Allah sampai mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai wafat beliau beribadah kepada Allah. Beliau melakukan sholat 5 waktu. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ada orang yang memahami ayat ini dengan akalnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Pokoknya nek wis yakin wis cukup. Beribadahlah sampai kamu yakin. Saya sudah yakin, tidak perlu lagi sholat. Ya. Saya sudah yakin, tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Ya, itu yang terjadi di kalangan orang-orang sufi ekstrim. Ini ada pertanyaan, apa sebenarnya sufi itu? Ya. Bagaimana dan mengapa? Ya, ini diantaranya pemikiran orang-orang sufi itu. Orang-orang sufi itu membagi manusia itu menjadi 3 tingkatan. Ada yang masih syariat, ya, yang masih harus sholat, harus ini, harus itu, terikat dengan aturan-aturan syariat, harus zakat. Namun ada saat tertentu, tingkatan tertentu, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi ibadah, karena mereka menafsirkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai kamu yakin. Aku wis yakin, wis cukup. Ya, sama-sama yang dibaca Al-Quran, ya atau tidak? Tetapi yang ini dengan pemahaman sahabat, sehingga benar. Tetapi yang ini dengan pemahaman akalnya, hawa nafsunya,
rusak sudah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok mereka berbeda? Karena mereka itu tidak mau memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dikaitkan dengan pemahaman atau pembahasan kita, bukankah tadi Nabi mengatakan, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Dan apa tadi? Sunnah al-khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Terlebih yang kibar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Dan kita tadi juga sudah sebutkan, para sahabat tidak ada khilaf. Ya. Dalam masalah usul, ad-din. Sehingga kalau kita kembali kepada pemahaman mereka, mesti akan bersatu dan mesti akan sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebabnya. Ya. Di zaman Ibnu Umar tadi telah kita sebutkan, ada orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Gimana betul? Mengingkari takdir. Berarti akidahnya rusak. Kalau mereka itu tadi mau mendengar nasihat para sahabat, ya, kembali kepada nasihatnya Ibnu Umar, seharusnya mereka cabut keyakinan itu, kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat, kembali lagi menjadi satu. Tapi kalau kemudian berbicara sendiri dengan pemahaman sendiri, akalnya sendiri, hawa nafsunya sendiri, itulah yang menjadikan perpecahan. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang tidak ditanyakan di sini, saya tanyakan. Ustadz, lalu bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Sahabat. Terus pripun niku carane? Ya tadi sudah kita sebutkan. Alhamdulillah, ilmu agama itu diwariskan kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Mereka bukan membuat sesuatu yang baru, warisan. Para sahabat diajari oleh Nabi Islam, mereka paham betul. Kemudian diajarkan kepada para tabi'in, diwariskan kepada para tabi'in, paham betul. Diwariskan kepada generasi berikutnya, sampai pada Imam Syafi'i, sampai pada Imam Malik, sampai Imam Ahmad bin Hanbal, terus pada para ulama sampai hari ini. Alhamdulillah, Allah jaga agama ini. Karya-karya mereka bisa kita dapatkan, bisa kita baca. Bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, baca itu bukunya Imam Syafi'i. Fikihnya Imam Syafi'i, baca buku-buku hadis dan fikihnya Imam Syafi'i. Seperti kitab Al-Um. Imam Malik baca itu akidahnya. Imam Ahmad bin Hanbal baca tentang buku-buku akidahnya. Ternyata wallahi demi Allah ketika kita bandingkan, kita lihat buku-bukunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sama semuanya akidah mereka. Tidak berbeda. Karena mereka semuanya ya mengembalikan pemahaman mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga mereka tidak berselisih dalam masalah-masalah pokok, dalam masalah-masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih terjadi perbedaan, itu hal yang wajar. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak, wajar yang seperti ini. Tetapi dalam masalah akidah tidak ada khilaf di kalangan para mereka, para ulama. Buku-buku akidah menjadi saksi. Kalau mau kembali kepada kitab-kitab para ulama dan duduk ya di hadapan para ulama, termasuk para ulama yang saat ini masih ada. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Ubaid al-Jabiri. Baca buku-buku mereka, dengar kaset-kaset mereka, duduk di hadapan mereka. Akan didapatkan ilmu yang kita dengar dari mereka sama dengan ilmu para ulama sebelumnya. Karena mereka semuanya mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat. Ini yang menjadikan berbeda. Nah,